Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata. Perkenalkan, nama saya Edward Aryadi Supriyadi. Saya adalah salah satu dosen pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Video ini saya buat sebagai bentuk pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut dengan PDD UKPT tahun 2026 dengan fokus utama pembelajaran pada mata kuliah Hospitality Quality Assurance. Mata kuliah Hospitality Quality Assurance adalah mata kuliah wajib yang diberikan selama 1 semester untuk program studi S1 Pariwisata dengan bobot SKS 2 SKS. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa mendapatkan pembelajaran tentang jaminan kualitas, khususnya jaminan kualitas di bidang hospitality dan tourism. Mata kuliah ini dilakukan dengan total 16 pertemuan, yaitu 7 pertemuan sebelum UTS, kemudian dilanjutkan lagi 7 pertemuan dan diakhiri dengan UAS. Capaian pembelajaran lulusan yaitu pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan budaya dalam melaksanakan tugas akademik dan profesional di bidang pariwisata. Kemudian kedua, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pariwisata dan hospitality. Kemudian yang ketiga, mampu mengambil keputusan yang tepat secara mandiri dalam konteks pemecah masalah di bidang layanan pariwisata dan hospitality. Kemudian yang keempat, mampu menganalisis dan merancang sistem layanan pariwisata dan berbasis jaminan mutu serta standar operasional prosedur. Kemudian yang kelima, mampu mengimplementasikan prinsip dan teknik pengendalian mutu serta standar kompetensi kerja dalam pengelolaan layanan hospitality. Capaian pembelajaran mata kuliah yaitu pertama, mampu mengidentifikasi teori dan konsep hospitality, hospitality industry, dan hospitality quality assurance. Kemudian kedua, mampu menguraikan standar jaminan kualitas layanan. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan pengendalian mutu dan standar kompetensi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu merancang dan menerapkan jaminan kualitas yang efektif dalam sektor pariwisata. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu adalah mahasiswa dilakukan dengan tatap muka, lalu ada diskusi dan presentasi, lalu ada studi kasus dan juga ada kuis. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melihat materinya adalah terkait kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Kira-kira dalam benak kalian apa itu kepuasan pelanggan? Sesuai harapan. Terus sesuai ekspektasi. Apa lagi? Ada beberapa sebuah program mengatakan pelanggan adalah setuju nggak sih kalau pelanggan adalah raja? Setuju. Ada yang nggak setuju sini? Setuju. Pelanggan adalah raja. Kepuasan Anda adalah tujuan kami dan we care for customer. Pelanggan raja di situ adalah bagaimana seorang pemilik perusahaan atau misalnya karyawan ya, ketika melayani pelanggan, kita melayani mereka selayaknya raja, tapi bukan dilakukan seperti raja betulan. Ya. Jadi kayak bagaimana kita cara kita bersikap, cara kita berbicara, gitu ya. Terus memberikan informasi yang lebih jelas kepada mereka, itu layaknya seperti seorang raja. Terus kemudian kepuasan Anda adalah tujuan kami. Jadi kita harus membuat customer itu merasa puas. Pokoknya gimana cara dia keluar itu dari restoran kita misalnya harus terlihat puas. Apa yang kita tahu dia puas apa enggak, gimana ya berarti ya? Review. Ada review, misalnya kayak gitu. Dari pagi. Atau mereka hanya kembali atau sebelum mereka itu keluar kita bisa menanyakan dulu apakah puas dengan layanan yang kita berikan seperti itu ya. Kemudian we care for customer ya, kita harus peduli kepada customer ya, tanggungan dan sebagainya. Apa itu kepuasan? Apa tadi kepuasan tadi? Memenuhi. Nah, dari bahasa Latin ya, jadi dia satis yaitu cukup memadai ya. Sebuah upaya pemenuhan suatu yang membuat suatu itu termadai. Ya, Mas tolong dibaca. Ya. The good feeling that you have when you achieve something or when something that you wanted to have happen
That's heaven. Apa artinya? The good feeling. Ya, the good feeling. Apa? Good feeling apa? When you achieve something, ya. Achieve something apa? Achieve. Karena sekarang tahu lah. Ya, sesuatu. When something that you want to happen does happen. Itu berarti dikatakan apa namanya puas ya, seperti itu. Nah, pelanggan itu juga ada yang namanya karakteristik mereka masing-masing ya. Nah, contohnya adalah bagaimana kita harus mengusahakan perhatian kepada pelanggan. Kira-kira tempat usaha apa yang menurut kalian itu di tempat tersebut langsung mencurahkan perhatian kepada pelanggan? Atau sekarang namanya apa? Asko ya. Ketika kita masuk sana, pernah masuk sini semuanya? Apa yang mereka lakukan kepada pelanggan atau customer? Masuk dalam diri, kebutuhannya apa? Kalian lebih suka digituin atau enggak? Atau malah merasa risih kalau diikuti terus? Memudahkan kita untuk mencari barang yang kita cari, jadi kita nggak perlu repot-repot. Tapi sebenarnya ada orang yang cuma mau masuk, mau lihat-lihat, ada. Tapi bagaimana mereka melihat memberikan perhatian lebih kepada pelanggan. Kemudian berikan pelayanan yang efisien dan juga efektif. Lalu menaikkan harga diri daripada pelanggan tamu atau customer. Kalian pernah nggak di sini tuh merasa harga dirinya naik? Pernah di sini? Ya. Apa yang mereka lakukan? Iya, oke, dalam begal. Bagaimana cara mereka menaikkan harga diri daripada tamu, customer? Ada lagi mungkin tahu lah, gak apa-apa. Apa? Dibilang cantik. Gak mungkin kan mbak jelek, gak usah pakai lipstick. Gak mungkin lah ya. Jangan juga ya kalau gitu ya. Maaf bang kalau pakai bedak warna ini mungkin jadi ungu gitu. Karena maaf bang, saya tuh pernah lihat ada orang yang dia udah pakai bedak ungu, saya warnanya ungu tuh kenapa ya? Iya abu-abu atau ungu lah gitu lah ya. Oh sama sih gitu. Saya mau ngasih tahu tapi nggak enak. Abu-abu ya. Saya lihatnya kok ungu ya. Abu-abu atau ungu. Oke. Agak cantik kalau pakai ini gitu ya. Apa aja sih biasanya di sini tuh lipstick terus Mas saya pernah beliin seseorang. Oh pernah. Oke. Kemudian biasanya ini tempat spa. Bagaimana cara menaikkan harga kita pun di sini, Mas? Kulitnya bagus. Ya, terus apa lagi? Wangi gitu. Nggak mungkin dibilang bau ya. Oke. Kalau masih laki-laki, di tempat apa yang kalian merasa harga dirinya tuh dinaikkan oleh apa namanya yang jualan atau karyawan ya? Kalau laki-laki gimana biasanya? Kalau perempuan kan kosmetik, saya suka sepatu. Misalnya gimana mas? Sepatu sama itu kayak keren. Modis ya. Modis. Ada lagi apa? Tempat potong rambut. Oke, salon. Oke, dengan harga diri. Tapi kadang kalau tempat sepatu itu saya suka lihat mereka itu begitu kita masuk di toko itu mereka ada sepatu yang kita pakai dulu. Pernah ngalamin gitu kan? Jadi kalau dikira oh ini orang bisa beli mahal gitu. Karena ini saya toko sepatu A dari mana minimal harganya 1 juta 2 juta. Terus kemudian dilihat wah kok pakai sendal gitu kayaknya nggak beli. Jadi nggak ada. Saya pernah nyoba kayak gitu kok. Saya pakai sepatu yang dimana ya lumayan lah harganya terus diperhatiin, diikuti. Tapi kalau nggak kayak gitu, ya harusnya nggak boleh ya. Tetap harus juga perhatian yang lebih. Nah, personal. Mengapa attitude itu penting? Dan dalam kita melayani itu penting nggak menggunakan itu? Kenapa itu penting? Kalian lebih suka
attitude-nya baik tapi masakannya biasa, atau masakannya enak tapi attitude-nya nggak baik? Ya, jadi attitude baik sama masakannya enak gitu ya. Tapi kalau masakannya enak banget terus kemudian attitude-nya kurang baik, kalian males atau sebegitu pentingnya yang namanya wangi itu penting apa enggak kira-kira? Penting ya. Gimana kalau kita melayani pelanggan tapi kalau kita itu bau. Tapi ternyata kalau di restoran hotel itu kita nggak boleh terlalu wangi ya. Mengganggu aroma. Nah, ada sebuah kejadian ya. Kalian di sini tipe orang yang kalau makan itu dibawa dulu apa enggak? Dibawanya bukan harus dibawa ini. Jadi kalau mau makan tuh dibawa dulu. Ada yang iya, ada yang enggak. Ternyata sebenarnya dibawa dulu itu ada benarnya. Karena biar ada stimulan antara bau dengan rasa yang kita coba gitu. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kan ada orang kok dibawa dulu loh. Ternyata itu ada benarnya kok dibawa dulu. Dengan dibawa kita bisa tahu itu rasanya manis atau enggak? Bisa tahu ya. Oke, itu penting. Sikap yang harus dikatakan oleh dua dia nilai positif atau negatif. Itu yang kita tahu attitude itu biasanya pasti positif. Tapi kalau yang nggak positif itu seperti apa misalnya? Cuek, judes, apalagi egois, marah, apalagi. Lalu kalau laki attitude yang baik seperti apa misalnya? Kalau kepada pelanggan seperti apa? Attitude yang baik itu jijimin aja, tidak disapa, cuekin. Oke. Pengaruh dari attitude ya. Bagaimana penampilan ya. Terus kemudian apa yang Anda bicarakan atau sampaikan. Kemudian apa yang dilakukan. Bagaimana penampilan Anda. Tadi seperti apa penampilannya? Api, wangi, terus bersih, mandi ya pasti ya. Mandi, rambutnya rapi. Kemudian apa yang Anda bicarakan? Jadi saya atau aku? Saya, bukan saya. Kamu atau Anda? Jadi apa yang kita bisa sampaikan. Makanya saya tuh sering banget bikin kalau di kelas jangan kebiasaan ngomong apa misalnya kayak misalnya anjay gitu. Tolong jangan dibiasain, takutnya ketika kita selain tamu itu akan kebiasaan gitu loh. Nggak mungkin kita tiba-tiba joget-joget di depan tamu kan ya. Tetap harus dengan sopan. Nah, kemudian pengurangan kepuasan pelanggan. Nah, perlunya diberikan kesempatan akses untuk pelanggan untuk mereka berikan kritik dan saran. Contohnya bisa dengan kotak saran, terus kemudian dengan aplikasi dan juga call center biasanya gitu. Kalian selalu melakukan ini apa enggak sih kalau kritik saran itu? Penting loh ternyata kritik saran buat sebuah perusahaan itu. Jadi mereka itu malah butuh feedback yang banyak dari pelanggan gitu. Bagaimana perusahaan itu berkembang kalau tidak ada sebuah feedback dari pelanggan seperti itu. Makanya penting sekali. Tapi yang sering ditemukan kalau dikritik makanya mereka marah ya. Apalagi tahu siapa yang itu salah, nggak boleh seperti itu. Saya pernah mengalami kejadian seperti itu. Saya di WA sama salah satu karyawannya, dan mau mereka melakukan sebuah kesalahan yang cukup fatal. Saya mau mengadakan sebuah eventnya itu jam 10, tapi mereka baru datang jam 10 lebih, baru dibuka itu tempat usahanya. Jadi saya agak terlambat waktu itu. Sudah saya komen panjang sekali di Google Review, mereka agak nggak terima. Nah, saya nggak peduli sih gitu, karena mereka melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Terus kemudian ada yang namanya sistem dan saran go shopping. Ada yang pernah tahu go shopping ya? Jadi ini sebuah cara sebuah perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut, apakah karyawan itu ya bisa untuk dari karyawan ya, apakah karyawan itu bekerja dengan baik atau tidak. Pernah tahu seperti ini, Mas Bang? Pernah melakukan atau pernah mendapat seperti ini? Pernah mendapatkan. Sampai pernah melakukan ini?
Lewatnya itu gimana? Kalau dulu tuh waktu di iPhone-nya, jadi tiba-tiba ada yang dari atasan tiba-tiba ngecek telepon buat kayak ngecek apa standar teleponnya benar apa enggak ngakuinnya sampai. Kalau saya tuh pernah karena waktu di front office-nya tiba-tiba dari atasan kayak dari HRD-nya itu untuk ngecek standar di teleponnya apa buktinya atau standar dari pelayanan front office-nya sudah benar atau belum seperti itu. Tanpa diketahui sebelumnya. Jadi yang ada beberapa perusahaan yang melakukan berbagai ini untuk mengetahui apa yang karyawan kerjakan apakah sesuai. Kemudian kalau mereka punya produk baru, maka karyawan tersebut memperkenalkan atau menggunakan produknya dengan baik dan benar. Kadang ada yang mereka asal-asalan seperti itu ya. Terus kemudian ada yang namanya lost customer analysis. Bagaimana perusahaan menghubungi customer lagi ketika si customer tersebut sudah hilang atau sudah tidak pernah belanja di tempat tersebut. Dan akan menelpon. Kemudian kenapa sudah tidak berbelanja di tempat kami lagi? Apakah ada sebuah masalah? Dan akan menjadi sebuah masukan dari perusahaan. Seperti itu. Tapi sekarang sepertinya sering ya survei kepuasan pelanggan itu. Jadi kayaknya kan biasanya minta bintang 5 gitu. Nanti dikasih puding lah, dikasih apa? Karena itu ternyata penting. Karena yang kita tahu adalah contoh ya, misalnya ada wisatawan dari luar kota, kemudian dia datang ke satu kota, dia ingin wisata, pasti dilihat review dari tempat wisata tersebut. Entah itu nanti dia lihat bintangnya, setelah lihat bintangnya biasanya juga dilihat berapa yang review. Misalnya nilainya 4,9, tapi yang review cuma 20, valid nggak kira-kira? Enggak ya. Jadi harus mungkin jumlahnya ratusan atau bahkan ribuan seperti itu. Standar pelayanan yang berarti ada attitude ya, kedewasaan bukan dari usia, berbeda dari sikap tindakan dan tingkah laku. Usia kan berapa kemarin tadi? 20. Sikap kalian 21 atau 15? Ada yang namanya body language. Ada sebuah berita yang mengatakan komunikasi berpengaruh dari masing komponen adalah bahasa tubuh 50%, intonasi suara 38%, kata-kata 7% saya bilang tadi ya. Jadi bahasa tubuh body language ya itu termasuk yang komponen paling penting dalam sebuah pelayanan. Body language ya. Ekspresi seperti apa ekspresi wajahnya? Ekspresi wajah seperti apa ekspresi wajah? Coba senyum semuanya. Melayani nggak boleh pakai masker ya, kecuali COVID. Kemudian kontak mata seperti apa kontak mata ya? Kontak mata ya, kita dan kontak mata dengan customer, tapi jangan melotot gitu ya, takut. Ya, harus kontak matanya itu yang mungkin smooth ya, yang buat mereka itu nyaman gitu ya. Jadinya dengan kontak mata aja udah bikin nyaman. Kemudian gestur ya, gestur bagaimana kita itu secara badan nggak boleh bungkukinnya sekelai ini gini, nggak mungkin ya. Harus tegap ya. Kemudian posisi dan gerakan tangan. Kemudian nah, kesalahan dari bahasa tubuh adalah pertama lupa tersenyum. Apapun masalah yang kita hadapi, jangan lupa ketika kita melayani tetap harus senyum. Karena customer kira-kira peduli nggak sama masalah kita? Enggak. Sekali lagi customer tidak peduli apa yang sedang kita lagi putus cinta ya tetap harus senyum. Kemudian menghindari yang namanya kontak mata. Misalnya customer lagi pesan sekarang dari kesana kan nggak mungkin, atau lihat ke bawah gini kan nggak mungkin ya, harus ada yang namanya kontak mata. Tapi menghilangkan kaki, nah boleh nggak melayani kaki gini? Iya. Mau pesen apa pak gitu, sopan ya. Terus kemudian berjalan terlalu cepat atau lambat. Jadi kayak misalnya jadwal informal, mereka udah bilang ekonomi tapi mereka jalan terlalu cepat, hilang, ya kan? Mereka jalan terlalu lama, kita maunya cepat, jadi dia kesal gitu ya. Terus kemudian
Sering mulai gerakan tangan, gimana coba? Ya, sering gitu. Coba mulai gerakan tangan gimana? Sekali lagi. Ngapain mas? Di terus. Cepat tangannya. Iya, mulai gerakan tangan saya gini gitu ya. Kalau suara tadi ya, dengan kedua berapa persen tadi voice tadi? Tadi kan 33 ya. Voice seperti apa? Gak mungkin kita lagi selamat pagi. Ya, gak mungkin ya. Harus seperti apa? Voice coba. Selamat pagi. Coba gimana coba? Ada yang sini pernah jadi itu? Mungkin front office atau melayani yang butuh voice yang lembut seperti apa coba? Ya boleh coba. Gimana Mbak? Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Oke. Itu cukup segitu ya. Oke, nggak boleh juga terlalu pelan. Gitu kan? Contoh kemarin baru aja kemarin, saya itu ke McDonald drive-thru. Suara banyak kecil banget, saya kenceng. Kemudian istri saya, kamu ngapain kayak marah-marah? Lah nggak denger gitu suaranya. Ternyata begitu di bagian bayar, suara masnya juga kecil. Jadi ternyata ada masalah di speaker dari soundnya gitu ya. Tapi sebenarnya begitu ketemu senang-senang aja soalnya banyak cantik bersih penting ya bersih cantik itu penting gitu kan. Kira-kira orang yang berada di depan itu harus yang bersih nggak? Dia cantik, dia ganteng, enggak. Jadi kan perusahaan ada karyawan yang dikatakan level cantiknya 10%, tapi ada juga yang dikatakan cantiknya 40%. Untuk menjadi di front office kalian pilih yang mana? Ya 90%. Itu akhirnya begitu juga. Ya gitu juga ya. Jadi pasti naruh di depan yang lebih bersih yang itu sangat penting. Oke, jelas. Saya kasih contohnya itu biasanya di mana sih? Intonasi suara yang bagus juga. Atau kalian pernah nemu di mana kayaknya? Saya mau datang ke situ sekarang intonasi suaranya itu nyaman gitu. Tapi diucapin selamat pagi tiap hari sama orang itu. Oke, kalau yang laki di mana kalian mas? Toko sepatu? Enggak juga. Atau nggak penting ya? Intonasi suara ya udah biasa aja. Tapi saya beri contoh biasanya di Indomaret itu saya setiap masuk pasti mereka mengucapkan selamat datang, selamat pagi. Ya, nggak selalu. Terus kemudian pramugari atau kalau kereta itu nyebutnya Rami. Bagaimana cara perusahaan memberikan? Contohnya mereka tuh biasanya kadang suka memberikan yang namanya diskon. Biar kita mau belanja lagi ada 50.000. Tapi suruh bayar lagi sama aja gitu ya. Tapi sebuah taktik. Tapi ada yang kena sebuah taktik seperti itu ya. Saya ada yang benar. Kemudian kualitas pelayanan. Oke. Mutu pelayanan lebih suka dinilai daripada mutu benda. Setuju atau enggak? Setuju enggak? Karena customer itu akan menilai berdasarkan suasana hatinya. Iya kan? Kayaknya mbaknya ini ngeselin, padahal sebenarnya mau mukanya gitu. Kayaknya masnya ini enggak enak gitu, padahal sebenarnya mukanya gitu. Ternyata begitu ngobrol baik gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi memang susah untuk dinilai. Jadi pentingnya kita memiliki sebuah strategi bagaimana melayani customer dengan baik dan benar. Kemarin saya baru mengalami di kereta itu. Kan biasanya kita gini, ada yang bisa dibantu, gitu ya. Tapi si kereta KAI punya kata-kata benar, ada hal baik yang bisa kami bantu. Saya bingung. Gitu kan. Tapi ternyata ini mungkin mereka meningkatkan level kalimat yang lebih santun lagi. Ada hal baik yang bisa kami bantu. Nggak ada gitu. Tapi saya coba mencerna maksudnya seperti itu. Jadi ada beberapa strategi yang harus dilakukan. Terus kemudian service. Oke. S-nya apa? E-nya apa kira-kira? Cuma kayak slogan gitu ya. Slogan. Terus E-nya apa? Excellent in smart. Jadi senyum itu jangan sampai lepas ya, harus selalu ingat yang namanya senyum. Saya sudah pernah cerita belum ya, ada sebuah restoran yang ketika karyawannya ada masalah, dia disuruh
untuk ke belakang dulu untuk membuang masalah itu, setelah itu baru kembali lagi. Dia harus membuang energi yang negatif itu supaya tidak terbawa atau diberikan malah kepada customer ya. Jadi harus benar-benar dibuang dulu baru balik lagi. Kemudian excellent in everything we do. Kita harus selalu excellent ya. Kemudian reaching out to every guest with hospitality. Apa yang kita belajar hospitality ya. Susah apa gampang menurut kalian sebenarnya? Reaching out to every guest with hospitality. Lama-lama susah apa gampang kira-kira? Kayaknya gampang, tapi prakteknya lumayan susah. Bayangin yang datang ke tempat kesan adalah mantan kalian, apa yang kalian lakukan? Mantan yang pernah nyakitin kalian sampai selingkuh sakit banget pokoknya. Besok mau nikah dia selingkuh. Terus kalian besok jaga restoran, dia yang datang sama selingkuhannya. Apa yang akan kalian lakukan? Tetap selamat datang? Bukan dicingat juga. Sudah sebetulnya kan dia best. Kita tidak boleh mencampur adukkan masalah pribadi dengan pekerjaan. Makanya itu gampang Pak, iya, tapi begitu mereka datang susah. Kira-kira kalian gimana? Tukeran sama teman lain apa tuker? Iya. Kalau misalnya nggak ada tukeran gimana misalnya? Profesional. Jangan dikasih kian juga ya. Tetap harus profesional. Kemudian every guest is special. Ya itu tadi mata datuk, tapi harus kita pilih every guest as special. Kita adalah orang yang sangat spesial. Even the guest tuh kita harus selalu bilang biasanya apa? Kita akan kembali ya untuk sesuatu. Kemudian creating a warm atmosphere. Gimana warm atmosphere itu seperti apa? Buat yang nyaman. Mungkin bahasanya seperti konotasi ya, creating a warm atmosphere. Bagaimana kita buat suasana nyaman dari dia datang, dari mereka datang tuh kita sudah bisa memberikan suasana yang nyaman, seperti selamat datang, senyuman, cara suara dan baik, body language yang baik itu sudah bikin atmosfer yang support. Kemudian eye contact ratio, kita eye contact seperti kita itu peduli kepada customer gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mas dan Mbak? Cukup? Paham? Saya harap kalian akan bisa melakukan sebuah hospitality atau berikan kepuasan pelanggan kepada customer nantinya agar mereka itu benar-benar puas dan mau kembali lagi ke tempat usaha yang mungkin kalian miliki nantinya gitu, atau tempat kalian usaha. Oke, baik, jika tidak ada pertanyaan maka kelas akan saya akhiri. Terima kasih, selamat pagi.